Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini mengubah diri dengan anggapan bahwa dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan menerima karyanya di kayu salib berarti sudah diperdamaikan dengan Allah, maka tidak ada usaha untuk mengubah diri secara benar. Dampaknya banyak orang Kristen, saudara, terkunci dalam kepasifan, terkunci dalam pasivitas. Pasivitas di sini maksudnya adalah tidak ada usaha yang memadai untuk berjuang mengubah diri dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tidak ada usaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Biasanya mereka merasa sudah memiliki damai sejahtera, padahal itu palsu. Mereka datang ke gereja, mengikuti liturgi gereja, memuji, menyembah Allah, dan mengagungkan nama Tuhan karena keselamatan yang Dia telah berikan. Ironisnya mereka tidak memiliki kehidupan yang benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Sebenarnya mereka belum memiliki keselamatan. Pertanyaan yang harus dipersoalkan atau dikemukakan kepada diri sendiri, apakah dalam kehidupan setiap hari kita sudah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah sebagai bukti dari hidup dalam perdamaian dengan Allah? Secara konkret ya saudara, kita harus jujur mengakui apakah kita sudah menjadi manusia yang berkeberadaan bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah atau tidak. Jika belum, maka kita harus mengalami perubahan kodrat. Perubahan kodrat di sini maksudnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, di mana segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sebenarnya ini adalah satu-satunya isi dari perjalanan hidup orang Kristen yang normal. Orang percaya harus mengubah diri untuk bisa mengimbangi Allah guna sebuah rekonsiliasi yang harmoni. Hanya kalau seseorang berkodrat ilahi, saudaraku, ya, barulah dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Sebagai perbandingan dan ilustrasi, kalau seseorang berdamai dengan sesamanya yang sebelumnya bermusuhan, maka harus mulai memiliki hubungan yang baru. Hubungan yang baru dapat terrealisir kalau dua belah pihak atau salah satu mengubah diri. Sebagai ilustrasi, kalau ada sepasang suami istri berkonflik, kemudian diperdamaikan atau mengadakan rekonsiliasi, maka karakter dan kebiasaan hidup yang menjadi perbedaan antara keduanya harus dihilangkan. Masing-masing harus berubah atau salah satunya mau berubah. Jika tidak, maka hidup bersama dalam satu keluarga hanya sandiwara saja dan bisa terulang lagi konflik-konflik yang lebih tajam sehingga lebih saling menyakitkan. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, saudara, ya, firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Rekonsiliasi sejati dapat terwujud kalau orang percaya memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah. Hal ini sama dengan orang percaya harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani pasal 12 ayat 9-10. Jadi kalau kita tidak hidup kudus sesuai dengan hakikat Allah, kita tidak bisa rekonsiliasi dengan Allah secara benar atau ideal. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-8 dan juga ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah melalui proses pendidikan yang Allah Bapa berikan kepada kita. Allah memberikan didikan, Allah memberikan hajarannya kepada kita agar kita bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, hal ini juga
dilakukan Allah Bapa kepada kita agar kita tidak menjadi anak yang gampang atau bukan anak yang sah. Kalau anak yang sah itu huios, anak yang tidak sah atau anak gampang itu notos. Nah, dengan menerima didikan Allah, kita bisa bertumbuh menjadi makin sempurna, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, barulah kita sah sebagai anak-anaknya. Jadi sah atau tidaknya juga tergantung respon kita terhadap penggarapan Allah. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18 firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku sekalian, orang percaya harus memiliki standar kekudusan Allah agar dapat bersekutu dengan Allah. Harus memiliki standar kekudusan Allah agar dapat bersekutu dengan Allah secara benar. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Orang yang menolak hidup dalam kekudusan berarti tidak bersedia rekonsiliasi dengan Allah. Hal ini sama dengan menolak Allah sendiri. Jelas sekali ayat-ayat yang saya bacakan ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki standar kekudusan Allah. Dan ini diberlakukan hanya untuk orang yang menerima Roh Kudus, umat pilihan maksudnya. Jadi standar orang yang dibenarkan dan menerima Roh Kudus harus memiliki kekudusan seperti Allah Bapaknya. Yesus mati untuk semua orang, semua manusia. Tetapi tidak semua manusia dibenarkan, sebab yang dibenarkan hanya mereka yang dibawa kepada Bapa. Walaupun belum benar, artinya hanya dianggap benar, Bapa menerima kita. Dan Bapa memberikan Roh Kudus untuk kita agar kita dituntun kepada seluruh kebenaran Allah. Dengan tuntunan itu kita bisa mencapai kekudusan Allah. Orang di luar Kristen tidak mengenal pembenaran ini sebab mereka memang tidak dirancang untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula itu. Dengan demikian perdamaian hanya untuk umat pilihan yang belajar terus untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Dan keadaan seperti ini yang membuka kemungkinan, yang memberi potensi orang percaya berdamai dengan Allah dan selanjutnya hidup dalam persekutuan yang harmoni atau hidup dalam persekutuan yang ideal dengan Allah. Dan inilah maksud Allah menciptakan manusia, agar manusia menjadi sekutu dengan Allah di dalam keabadian. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.